Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ummul Khair BP 1810841005. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP dan Bapak Dr. Andes Yosrizal MSI. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada dosen penguji saya yang telah berkesempatan untuk menyaksikan video presentasi saya yang berjudul Manajemen Program Bantuan Langsung Tunai Kota Payakumbuh bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2020. Selanjutnya daftar isi. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode penelitian, bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian, bab 5 temuan dan analisis data, bab 6 kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 1 latar belakang masalah. Ya, yang pertama yaitu masuknya COVID-19 ke Indonesia pada bulan Maret 2020 menjadikan Indonesia salah satu negara terdampak, salah satu dampak yang sangat signifikan yang dirasakan oleh pada bidang ekonomi, yaitu jumlah kemiskinan meningkat di seluruh Indonesia. Adanya Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menunjukkan beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Lalu adanya beberapa bantuan yang dikeluarkan untuk masyarakat terdampak di Kota Payakumbuh. Tidak semua masyarakat terdampak COVID-19 dapat menerima bantuan tersebut, sehingga berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas tentang jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 Kota Payakumbuh tahun 2020. Kota Payakumbuh mengeluarkan bantuan langsung tunai atau BLT Kota Payakumbuh untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan apapun dari masyarakat. Lalu pada saat proses pelaksanaan program BLT Kota Payakumbuh, kegiatan tim sedikit banyak terhalangi oleh adanya COVID-19 yang kasusnya meningkat setiap hari, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang menyebabkan penyaluran BLT Kota Payakumbuh menjadi terlambat. Lalu alasan pemilihan lokasi penelitian, yaitu yang pertama, Kota Payakumbuh merupakan kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi nomor 2 di Sumatera Barat pada tahun 2020 setelah Kota Padang, yaitu dengan tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 7,68 ribu orang meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,74 ribu orang. Lalu bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh mencakup seluruh segmen, yaitu masyarakat terdampak berdasarkan segmen pekerjaan atau masyarakat mata pencaharian dan segmen usulan dari kelurahan untuk masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Lalu Kota Payakumbuh merupakan kota yang paling akhir dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat akibat adanya permasalahan data masyarakat. Lalu fenomena empiris teoritis, yaitu BLT Kota Payakumbuh tahun 2020 dilaksanakan pada saat jumlah kasus COVID-19 meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh. Lalu adanya beberapa permasalahan yang ditemukan pada saat proses verifikasi dan validasi data masyarakat calon penerima bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh. Lalu setelah BLT Kota Payakumbuh disalurkan, ada beberapa kelompok masyarakat yang datang ke Dinas Sosial menyampaikan kritikan ketidakpuasan karena namanya tidak terakomodir sebagai penerima BLT Kota Payakumbuh. Lalu tujuan BLT Kota Payakumbuh telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu membantu perekonomian masyarakat terdampak COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa pandemi COVID-19. Lalu untuk pelaksanaan BLT Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh tim jaring pengaman sosial yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota nomor 460.2020/WK-PKYK-2020. Lalu dapat dilihat jumlah nama-nama penerima BLT Kota Payakumbuh dalam tahap perencanaan tahun 2020, yaitu dapat dilihat pada tahap pertama kecamatan yang banyak menerima bantuan langsung tunai yaitu Payakumbuh Barat, sedangkan kecamatan yang paling sedikit menerima bantuan langsung tunai yaitu Kecamatan Lampasiti Godangari. Lalu pada tahap kedua, kecamatan yang banyak menerima bantuan yaitu Payakumbuh Timur, lalu yang sedikit yaitu Kecamatan Payakumbuh Selatan. Lalu tahap kegiatan BLT Kota Payakumbuh tahun 2020, yaitu pertama dengan tahap persiapan, lalu dilanjutkan dengan tahap permintaan calon penerima manfaat, yang lalu dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan validasi data, lalu dilanjutkan dengan tahap penetapan keluarga penerima manfaat, hingga tahap penyaluran BLT Kota Payakumbuh. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana manajemen program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Payakumbuh. Lalu tujuan penelitian yaitu untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis manajemen
manajemen program BLT Kota Payakumbuh oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Lalu manfaat teoritis yaitu dapat memberikan beberapa pemikiran-pemikiran terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan manajemen program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh. Lalu untuk manfaat praktis yaitu bagi peneliti dapat mengembangkan manajemen di Kota Payakumbuh serta sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi tim jaring pengaman sosial dalam hal manajemen program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh. Lalu pada bab 2 yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama ada Alpinas tahun 2020 dengan judul Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Lalu oleh Rifki Saputra pada tahun 2019 dengan judul Manajemen Program Berhenti Merokok oleh Puskesmas Padang Karambia di Kota Payakumbuh. Lalu Widya Nurmasali pada tahun 2018 dengan judul Manajemen Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Rumah Tangga Tidak Layak Huni atau RTLH bagi fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Lalu teori fungsi manajemen menurut George Arteri, yaitu yang pertama perencanaan atau planning merupakan membuat langkah dan menentukan tujuan. Lalu pengorganisasian atau organizing merupakan pembagian kerja kepada anggota kelompok. Lalu penggerakan atau activating merupakan pelaksanaan dari langkah-langkah yang telah ditetapkan, yaitu lalu pengawasan atau controlling merupakan satu tahap untuk mengukur pencapaian kerja. Lalu skema pemikiran berawal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu yang didasarkan oleh Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas tentang jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak akibat COVID-19 Kota Payakumbuh tahun 2020. Ya. Lalu timbul bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh bagi masyarakat terdapat COVID-19 di Kota Payakumbuh tahun 2020 yang dilakukan dengan manajemen program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh bagi masyarakat terdampak COVID-19 oleh pemerintah Kota Payakumbuh dengan menggunakan fungsi manajemen menurut George Terry, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau activating, pengawasan atau controlling. Lalu definisi konsep yang pertama ada manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian agar tujuan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu program adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi suatu permasalahan. Selanjutnya bantuan langsung tunai atau BLT adalah bantuan yang berbentuk uang tunai untuk penduduk miskin yang bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama ada variabel perencanaan atau planning dengan indikator menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan dengan cara mengukur bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh dalam melihat kebutuhan dan melihat bagaimana dalam menentukan tujuan dari sebuah program. Lalu merumuskan keadaan saat ini dengan cara mengukur bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh dalam melihat situasi atau kondisi untuk penggunaan sumber daya. Lalu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dengan cara mengukur bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh dalam melihat hambatan dan peluang untuk menjalankan program. Lalu mengembangkan rencana, yaitu dengan cara mengukur bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh memilih kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu pengorganisasian, pembagian kerja, bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh dalam membagikan tugas kepada anggota. Lalu komponen pengorganisasian melihat hubungan-hubungan sesama lini atau antar lini dan hubungan sesama lini. Lalu struktur organisasi yaitu melihat bagaimana arus interaksi antar orang-orang yang terlibat dalam penjalankan program. Lalu pada variabel penggerakan terdapat kepemimpinan dengan cara mengukur melihat bagaimana keterlibatan atau peran pemimpin dalam program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh. Lalu adanya komunikasi melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan baik secara formal atau informal. Lalu motivasi yaitu melihat bentuk dorongan yang diberikan kepada anggota. Lalu pada variabel pengendalian atau controlling penentuan standar hasil kerja yaitu melihat tolak ukur kerja yang telah ditetapkan. Lalu pengukuran prestasi kerja yaitu dengan melihat mengevaluasi kerja yang dilakukan apakah sudah sesuai standar atau tolak ukur. Lalu koreksi terhadap penyimpangan yaitu dengan melihat kegiatan atau suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu teknik pengumpulan data melalui wawancara dokumentasi. Lalu teknik pemilihan informan dengan proposal sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen pertama. Proses penelitian yaitu perumusan masalah dan pencarian data awal. Unit analisis yaitu lembaga yaitu tim jaring pengaman sosial. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Lalu teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Yang keempat yaitu deskripsi lokasi penelitian,
Kota Payakumbuh merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah seluas 80,3 kilometer. Dalam kalkulasi peta citra dapat dikatakan Kota Payakumbuh memiliki luas sekitar 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat seluruhnya. Lalu Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan, yaitu Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, dan Lakosi Tiga Nagari yang memiliki luas wilayah berbeda-beda. Lalu jaring pengaman sosial merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya membentuk perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh menjadi lebih baik pada masa pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu ada hasil temuan yaitu perencanaan atau planning. Dalam variabel perencanaan, indikator penetapan tujuan telah dilakukan dalam program langsung tunai yang ditetapkan berdasar peraturan wali kota Payakumbuh nomor 16 tahun 2020 yang mana tujuan program langsung tunai ini yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh agar dapat menjadi lebih baik di masa pandemi COVID-19. Selain itu, sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program sudah ditentukan, hanya saja sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi. Lalu pada program BLT Kota Payakumbuh, identifikasi kemudahan dan hambatan tidak dilakukan. Hal tersebut terjadi karena program BLT Kota Payakumbuh merupakan program perubahan. Lalu pada pengorganisasian atau organizing, struktur organisasi dalam tim jaring pengaman sosial, orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan program bantuan sosial Kota Payakumbuh. Oleh sebab itu, sudah jelas alur interaksi setiap anggota jaring pengaman sosial. Lalu untuk komponen pengorganisasian dalam tim jaring pengaman sosial terdiri dari beberapa OPD, lurah, dan camat Kota Payakumbuh. Untuk pembagian kerja dalam tim jaring pengaman sosial didasarkan pada SK Wali Kota Payakumbuh nomor 460.20/WK-PYK-2020. Lalu untuk penggerakan atau activating, motivasi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh kepada anggota tim jaring pengaman sosial dengan memberikan semangat kepada setiap anggota dan selalu menanyakan apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan program BLT Kota Payakumbuh. Lalu untuk komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin ke anggota tim ialah secara formal dan informal. Lalu untuk pengawasan atau controlling, dalam program bantuan langsung di Kota Payakumbuh sudah ada standar kerja yaitu menyegerakan penyaluran BLT Kota Payakumbuh untuk masyarakat terdampak COVID-19. Setelah itu untuk mengukur prestasi kerja anggota tim jaring pengaman sosial dilihat dari jumlah realisasi BLT Kota Payakumbuh dan dilihat apakah masyarakat merasakan manfaat BLT Kota Payakumbuh. Pengawasan program BLT Kota Payakumbuh dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan BLT Kota Payakumbuh apakah tidak menyalahi aturan. Lalu untuk beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan program BLT Kota Payakumbuh telah ditindaklanjuti oleh tim jaring pengaman sosial. Kesimpulan, manajemen program bantuan langsung tunai Kota Payakumbuh yang dilaksanakan oleh tim jaring pengaman sosial pada fungsi perencanaan sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pada indikator merumuskan keadaan saat ini ketersediaan sumber daya manusia belum sepenuhnya mencukupi untuk melaksanakan program dan pada indikator mengidentifikasi kemudahan dan hambatan juga tidak dilakukan. Untuk fungsi pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sudah berjalan dengan baik, namun pada fungsi pengawasan indikator mengukur kinerja, jumlah realisasi bantuan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk saran yaitu yang pertama untuk seluruh anggota tim jaring pengaman sosial harus lebih meningkatkan koordinasi sesama anggota karena dalam tim jaring pengaman sosial terdiri dari beberapa OPD agar kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan cepat. Untuk tim dan dari kelurahan yang terlibat dalam permintaan calon penerima manfaat agar lebih teliti dalam memilih dan mengusulkan nama penerima agar tidak menjadi kesenjangan antar sesama masyarakat. Lalu untuk seluruh tim verifikasi dan validasi data perlu adanya peningkatan wawasan terkait cara mengolah data seperti mengadakan pelatihan terkait kiat-kiat dalam mengolah data. Lalu untuk tim jaring pengaman sosial, walaupun program BLT Kota Payakumbuh merupakan program perubahan, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan agar dapat meminimalisir masalah yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, segitu hasil presentasi saya. Salah dan salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.